Bab 12. Udang asam manis pedas. Aira berguling-guling di kasur dengan gabutnya. Tidak ada kegiatan yang bisa ia lakukan sekarang. Willy yang ia incar juga jarang sekali di rumah. Hampir 2 minggu ia tinggal di sini dan terhitung hanya 3 atau 4 kali ia melihat Willy berkeliaran di rumah. Itu pun sangat sebentar. Tidak ada yang bisa ia cari tahu. Ruang kerja Willy pun Arya tidak tahu ada di sebelah dan di lantai mana. Masuk mendudukan dirinya. Aira, bantuin mama masak yuk, ucap mama Cindy sembari membuka pintu kamar Aira. Pas sekali, tau aja gue lagi gabut, batin Aira sembari berdiri dan tersenyum pada mama Cindy. Ayo mak. Aira dari tadi juga gabut di kamar doang, ujar Aira sembari keluar dari kamar bersama mama Cindy. Sesampainya di dapur, Aira diberikan apron berwarna hitam oleh mama Cindy. Mau masak apa mak? Udang asam manis pedas kesukaan suamimu, jawab mama Cindy sembari mengambil udang dari dalam kulkas. Apalagi mak? Tanya Aira yang sudah paham menu makanan keluarga Hendrik. Tidak mungkin hanya satu menu. Sama tumis kangkung. Aira, mau makan pakai apa biar kita masakin sekalian? Lanjut mama Cindy. Aira menggelengkan kepalanya. Aira juga suka udang asam manis pedas, nanti pakai itu aja. Bisa masaknya? Tanya mama Cindy yang seperti memberi tantangan pada menantunya itu. Bisa dong mak, kan makanan kesukaan Aira juga, jadi sering bikin di rumah, jawab Aira. Ya udah, udangnya kamu yang masak, mama mau lihat coba, tanya mama Cindy yang dijawab anggukan antusias dari Aira. 1 jam kemudian semua menu sudah siap. Aira dan mama Cindy menatap puas beberapa menu hasil masakan mereka. Udah jadi, sekarang kamu bersih-bersih diri dulu sambil menunggu Ervan pulang kerja. Bunda juga mau bebersih, kata mama Cindy yang pergi menuju kamarnya. Aira pun menuruti ucapan Cindy. Lagian badannya juga terasa lengket karena terakhir mandi tadi pagi sebelum berangkat sekolah. Aira membanting tubuh rampingnya ke kasur setelah selesai mandi. Rasanya cukup lelah membantu mertua memasak menu makanan malam. Masakan gue enak juga, enak enggak ya? Tanyanya pada dirinya sendiri. Jujur ia merasa deg-degan sama mama mertua bilang akan membiarkan Ervan mencicipi udang asam manis pedas buatannya. Sampai pada saat Ervan pulang dan Aira dipanggil untuk turun ke bawah. Masak apa mak? Kebiasaan Ervan saat pulang adalah menanyakan menu masakan mama tercintanya. Ervan sengaja tidak pernah makan malam di luar agar menghargai sang mama yang selalu sudah masak ketika ia pulang. Ayo tebak, kesukaan kamu loh, ujar mama Cindy bertepatan dengan Aira yang sampai di ruang makan. Udang kan? Ervan sudah melihatnya di meja makan. Mama Cindy terkekeh, lalu menoleh pada sang menantu. Salam dulu dong Aira. Aira yang tengah berdiri di sebelah mama Cindy pun merasa bingung. Salim? Iya, cium tangan suami kamu pulang kerja, jawab mama Cindy sembari mengarahkan dagunya ke arah Ervan. Oh iya, kikuk Aira. Ervan pun sama kikuknya. Aira menghampiri Ervan lalu menarik tangan kanan sang suami untuk ia cium. Ervan memandang kaku pada istrinya kecilnya itu yang masih aneh. Mama Cindy tersenyum geli melihat ekspresi keduanya. Gitu dong, biasain biar hubungannya makin erat. Ervan juga harusnya cium kening Aira loh, lanjut mama Cindy sembari membuka piring yang terbalik di atas meja. Harus? Tanya Ervan. Mama Cindy mengangguk dengan tangan yang sibuk mengambilkan nasi untuknya sendiri. Aira juga ngambilin nasi. Buat Ervan dong. Aira yang baru saja duduk pun menganggukkan kepalanya. Saat tangannya hendak meraih piring di depan Ervan, malah Ervan menarik kepalanya.
Dan seketika mata Aira membola saat Ervan mengecup keningnya. Tersenyum manis terukir di bibir Mama Cindy. Hatinya adem saat melihat kedekatan putra sulung dan menantunya itu. Aira segera menoleh kepalanya karena canggung. Mau pakai apa? Udang aja, jawab Ervan yang kini memperhatikan wajah cantik Aira yang tengah serius mengambil udang. Setelah mengambilkan untuk Ervan, Aira mengambil untuknya sendiri. Gimana rasanya, Van? Tanya Mama Cindy yang ingin tahu respon Ervan makan masakan Aira. Agak beda ya, lebih pedas dari biasanya, jawab Ervan setelah menguapkan suapan pertamanya. Lebih suka yang sekarang apa yang biasa? Tanya Mama Cindy lagi. Aira sudah merasa daging gusar mendengar percakapan ibu dan anak ini. Sukaan yang pedas gini, tumben Mama masak pedas. Biasanya nggak pernah tuh. Heran Ervan. Biasanya Mama akan memarahi anaknya yang makan makanan pedas. Itu bukan buatan Mama, itu buatan istri kamu. Ervan seketika tersedak saat mendengar ucapan mamanya itu. Aira yang duduk di dekatnya segera memberikan segelas air putih. Ada racunnya nih pasti, tuduh Ervan saat sudah berhenti tersedak. Om, jangan sembarangan nuduh ya, kalau ada racunnya ngapain aku ikut makan, ucap Aira kemudian kembali menyuapkan nasi dengan udang itu. Ih, nggak enak gini, pedas, enakan juga masakan Mama, elak Ervan lagi. Aira akan menarik piring di hadapan Ervan tapi segera dicegah yang punya. Ngapain? Lah katanya nggak enak, ya nggak usah dimakan lah, ketus Aira yang sudah kesal masakannya dikatai tidak enak. Sini mubazir. Ervan merebut piringnya lalu melanjutkan makannya. Aslinya ia lebih suka yang pedas seperti ini, tapi karena ini Aira yang masak, ya gengsi ngakuinya. Katanya nggak enak tapi makannya lahap gitu, ledek Aira. Beneran nggak enak kasih. Udah ini enak kok sayang. Paling Ervan gengsi aja ngakuinnya. Mama Cindy memotong ucapan Ervan kemudian terkekeh melihat perdebatan suami istri yang menurutnya lucu itu. Ma, ucap Ervan dengan nada memelas. Apa, mau nambah? Goda Mama Cindy saat melihat nasi di piring Ervan sudah hampir habis. Tinggal 2 suap saja. Enggak, Ervan menggeleng kepalanya. Walau sebenarnya ia masih ingin memakan udang yang pedas itu. Aira terdiam sembari memakan udang asam manis pedas buatannya. Rasa pedasnya membuat Aira ingin nambah lagi, akan tetapi perutnya sudah merasa kenyang, membuat Aira memutuskan hanya akan menghabiskan sisa yang di piringnya saja. Setelah selesai makan, Aira dan Mama Cindy membereskan meja makan. Sementara Ervan masih duduk di tempatnya. Tumben kamu enggak ke kamar duluan, heran Mama Cindy sembari mengambil piring kotor di depan Ervan. Nunggu nasinya nyampe usus mak, jawab Ervan asal. Mama Cindy mengangguk sembari membawa piring dapur ke wastafel dapur. Tidak ingin meladeni keanehan Ervan, sementara Aira gadis itu tengah menyimpan sisa makanan tadi di lemari dapur. Jika ingin memakannya lagi, tinggal dimasukkan ke microwave. Setelah semuanya beres, 2 wanita beda generasi itu memilih untuk ke kamar mereka masing-masing. Setelah memastikan bahwa perempuan itu tidak terlihat, Ervan berjalan ke arah dapur dan menghampiri Bisurti. Bisurti, ya Den, jawab Bisurti sembari membalikan badannya dan menunduk. Nanti tolong antarin nasi lagi sama udang yang tadi ke kamar Ervan ya. Tapi jangan sampai Mama sama Aira tahu. Tolong ya Bi, ucap Ervan sedikit berbisik. Bisurti tersenyum geli sembari mengangguk. Tadi ia juga mendengar perdebatan Ervan dan Aira. Jadi ia paham akan kegengsian Ervan tersebut. Gengsinya dikasih makan terus Den. Kalau makin gede gimana? Ucap Bisurti sembari mengalap meja. Ih Bibi mah enggak Bi. Aku cuma malu aja Bi. Kalau ngakuin masakan bocah itu sebenarnya enak, sangkal Ervan yang ditanggapi anggukan oleh Bisurti. Apa bedanya sama gengsi? Batin Bisurti. Tolong ya Bi, ingat jangan sampai mereka tahu, ucap Ervan kemudian pamit untuk kembali ke kamarnya. Di kamar, Aira sedang menggulir layar ponselnya.
Aira melihat satu persatu foto bersama Jidan. Rasanya tidak pernah selesai karena banyaknya kenangan yang diabadikan selama 3 tahun mereka menjalin hubungan. Siang tadi Mbak Dea memberitahunya bahwa sekarang dia tengah hamil karena kejadian itu. Yang berarti Jidan akan segera menjadi seorang ayah, dan yang membuatnya sedih adalah ibu dari anak Jidan bukanlah dirinya, melainkan sahabatnya sendiri. Semua harapan indah yang sudah mereka susun terpaksa dikubur dalam-dalam karena ulah William. Sungguh, selain Willy sang mertua, Aira juga membenci William yang itu. Tanpa bisa dibendung, air mata mengalir deras di pipi mulus Aira. Semua kenangan itu masih terekam jelas di otak dan di hatinya. Sudah sulit untuk melupakan Jidan yang tidak mempunyai rekam jejak buruk di ingatannya. Bahkan sampai sekarang tidak ada yang bisa membuatnya membenci Jidan. Semua tentang Jidan selalu terlihat baik di matanya. Sementara Aira sedang mengenang masa lalunya, Ervan tengah menyantap dengan lahap nasi panas dan udang asam manis pedas yang rasanya luar biasa enak. Tentunya berada di kamar. Bisa gemuk gue kalau tiap hari masakan istri seenak ini, ucap Ervan diserah selama makannya. Oke guys, jadi mungkin segitu aja untuk video bab 12. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Terima kasih buat kalian yang like. Semoga dilancarkan segala kegiatannya. Terima kasih.